Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan mengenai aset tetap, sumber daya alam, dan aset tak berwujud. Sebelumnya perkenalkan dulu anggota kelompok kami. Yang pertama ada saya sendiri, Filda Ayu Rosanti, NPM 202301008, dan yang kedua ada Robin Jonathan Faldo, NPM 202301021. Yang ketiga ada Andita Akna Hafizah, NPM 202311025, dan yang terakhir ada Aulia Damayanti, NPM 202301028. Nah, pada presentasi kali ini kami akan membahas 4 subbab. Yang pertama ada aset tak berwujud, yang kedua ada penyajian dan analisis laporan, yang ketiga ada pertukaran aset tetap, dan yang terakhir ada perspektif lain. Aset tak berwujud. Aset tak berwujud adalah hak, keistimewaan, dan keunggulan kompetitif yang dihasilkan dari kepemilikan aset berumur panjang yang tidak memiliki substansi fisik. Bukti terwujud mungkin ada dalam kontrak atau lisensi. Aset tak berwujud dapat muncul dari sumber berikut. Yang pertama, hibah pemerintah, seperti hak paten, hak cipta, lisensi, merek dagang, dan nama dagang. Yang kedua, akuisisi bisnis lain, di mana harga pembelian termasuk pembayaran untuk goodwill. Yang ketiga adalah pengaturan monopoli swasta yang timbul dari perjanjian kontrak seperti waralaba dan sewa. Beberapa barang tak berwujud yang dikenal luas adalah paten SAP atau di Jerman, waralaba toko serba Adaspar Belanda, merek dagang Apple Amerika Serikat iPod, hak cipta J.K. Rowling pada buku-buku Harry Potter, dan merek dagang dengan Europcar dalam cerita fitur. Akuntansi aset tak berwujud. Perusahaan mencatat aset tak berwujud dengan biaya perolehan. Aset tak berwujud dikategorikan memiliki umur manfaat yang terbatas atau umur manfaat yang tidak terbatas. Jika aset tak berwujud memiliki umur manfaat yang terbatas, perusahaan mengalokasikan biaya perolehan selama umur manfaat aset dengan menggunakan proses yang serupa dengan penyusutan. Proses pengalokasian biaya aset tak berwujud disebut amortisasi. Biaya aset tak berwujud dengan umur tidak terbatas tidak boleh diamortisasi. Contoh, aset tak berwujud biasanya diamortisasi secara garis lurus. Misalnya, umur hukum paten adalah 20 tahun di beberapa negara. Perusahaan mengamortisasi biaya perolehan paten selama umur manfaat 20 tahun atau masa pakainya, mana yang lebih pendek. Untuk mengilustrasikan perhitungan amortisasi paten, asumsikan bahwa National Labs membeli paten dengan biaya perolehan sebesar $720 AS. Jika Nasional memperkirakan umur manfaat paten menjadi 8 tahun, beban amortisasi tahunan adalah $90 AS yang didapat dari $720 AS dibagi 8. Catatan nasional amortisasi tahunan sebagai berikut. Beban amortisasi di debit 90.000, paten di kredit 90.000. Perusahaan mengklasifikasikan beban amortisasi sebagai beban operasi dalam laporan laba rugi. Serupa dengan aset tetap, IFRS mengizinkan dilakukannya evaluasi aset tak berwujud menjadi nilai wajar kecuali goodwill. Bila aset tak berwujud diperoleh melalui pembelian, penentuan biaya perolehan sama dengan aset tetap. Biaya perolehan meliputi harga pembelian serta biaya yang dikeluarkan agar siap digunakan. Namun, pertukaran khusus yang digunakan untuk menentukan biaya perolehan bila aset tak berwujud dihasilkan secara internal sebagai hasil dari usaha penelitian dan pengembangan perusahaan. Berikut adalah penjelasan mengenai peraturan khusus untuk menentukan biaya perolehan. Yang pertama, paten. Paten adalah hak eksklusif yang dikeluarkan oleh kantor paten yang memungkinkan penerima memproduksi, menjual, atau mengendalikan penemuan selama beberapa tahun sejak tanggal pemberian. Umur manfaat hukum ini terkadang berbeda-beda di setiap negara, tetapi umur manfaat hukum di banyak negara adalah 20 tahun. Paten tidak dapat diperbarui, namun perusahaan dapat memperpanjang masa berlaku hak paten dengan mendapatkan hak paten baru untuk perbaikan atau perubahan lain dalam desain dasar. Biaya perolehan awal paten adalah harga tunai atau setara kas yang dibayarkan untuk memperoleh hak paten. Pemilik menambahkan biaya tersebut ke akun paten dan diamortisasi selama sisa umur paten. Pemegang paten mengamortisasikan biaya perolehan paten atas umur hukum atau umur manfaatnya mana yang lebih pendek. Cipta.
Pemerintah memberikan hak cipta atau copyright kepada pemilik eksklusif untuk memproduksi kembali dan menjual karya seni atau publikasi. Biaya hak cipta adalah biaya untuk memperoleh dan mempertahankannya yang dibayarkan ke kantor hak cipta dan mungkin jumlahnya jauh lebih banyak jika ada tuntutan pelanggaran. Umur manfaat hak cipta umumnya lebih pendek daripada umur manfaat hukumnya. Oleh karena itu, hak cipta diamortisasi dalam waktu yang relatif singkat. Merek dagang atau nama dagang adalah kata, frasa, sajak, atau simbol yang mengidentifikasikan perusahaan atau produk tertentu. Contohnya, Wheaties, Monopoly, Big Mac, Kleenex, Coca-Cola, dan Jeta membuat identifikasi produk langsung. Jika perusahaan membeli merek dagang, biaya perolehan adalah harga pembelian. Jika perusahaan mengembangkan dan memelihara merek dagang atau nama dagang, dengan biaya yang timbul sehubungan dengan kegiatan ini dibebankan pada saat terjadinya. Oleh karena merek dagang dan nama dagang memiliki umur manfaat yang tidak terbatas, maka merek dagang tersebut tidak diamortisasi. Waralaba franchise dan lisensi. Waralaba adalah pengaturan kontrak antara franchisor atau pemberi waralaba dan franchise atau penerima waralaba. Franchisor memberikan hak kepada franchise untuk menjual produk tertentu, memberikan jasa tertentu, atau menggunakan merek dagang tertentu. Biasanya berada dalam area geografis yang ditentukan. Jenis waralaba lainnya adalah yang masuk ke antara badan pemerintah atau biasanya kota madya dan perusahaan. Contohnya adalah penggunaan jalan kota untuk jalur bus atau jasa taksi, penggunaan lahan publik untuk telepon dan saluran listrik, dan penggunaan siaran udara untuk siaran radio atau TV. Hak operasi tersebut disebut lisensi. Ketika perusahaan dapat mengidentifikasi biaya perolehan dengan pembelian waralaba atau lisensi, perusahaan harus mengakui aset tak berwujud. Pembayaran tahunan yang dilakukan berdasarkan perjanjian waralaba dicatat sebagai beban operasi pada saat terjadinya. Yang kelima, goodwill. Goodwill adalah aset tak berwujud terbesar yang muncul pada laporan posisi keuangan perusahaan. Goodwill merupakan nilai semua atribut menguntungkan yang berhubungan dengan perusahaan yang tidak terkait dengan aset spesifik lainnya, termasuk manajemen yang luar biasa, lokasi yang diinginkan, hubungan pelanggan yang baik, karyawan terampil, produk berkualitas tinggi, dan hubungan harmonis dengan serikat pekerja. Oleh karena itu, perusahaan mencatat goodwill hanya jika seluruh bisnis dibeli. Dalam hal ini, goodwill adalah selisih lebih antara nilai wajar aset neto atau aset dikurangi liabilitas yang diperoleh. Goodwill tidak diamortisasi karena dianggap memiliki umur yang tidak terbatas, tetapi nilainya harus diturunkan. Perusahaan melaporkan goodwill dalam laporan posisi keuangan berdasarkan aset tak berwujud. Penelitian dan pengembangan (research and development cost) adalah pengeluaran yang dapat menyebabkan paten, hak cipta, proses baru, produk baru. Biaya penelitian dan pengembangan menyajikan masalah akuntansi. Contoh, sebagai ilustrasi, asumsikan bahwa laser scanner company menghabiskan $1 juta AS untuk penelitian dan $2 juta AS untuk pengembangan produk baru. Dari $2 juta AS dalam biaya pengembangan, $500.000 AS dikeluarkan sebelum kelayakan teknologi dan $1,5 juta AS dikeluarkan setelah kelayakan teknologi telah terlihat. Perusahaan mencatat biaya tersebut sebagai berikut. Saya, Robin Jonathan Valdo, akan menyampaikan materi tentang penyajian dan analisis laporan. Beberapa perusahaan jarang mengurutkan liabilitas lancar berdasarkan likuiditasnya. Hal ini disebabkan karena bervariasinya tanggal jatuh tempo dari liabilitas lancar seperti wesel bayar. Metode yang lebih umum untuk mengurutkan liabilitas lancar adalah berdasarkan nilainya. Dengan nilai yang terbesar disebutkan pertama, kemudian mengurutkan ke nilai yang lebih kecil. Banyak perusahaan yang menyajikan wesel bayarnya terlebih dahulu, baru kemudian menyajikan utang dagangnya, tanpa mempedulikan nilai dari wesel bayar dan utangnya. Kemudian, sisa dari liabilitas lancar dicantumkan sesuai dengan besarannya. Pengklasifikasian liabilitas lancar dan tidak lancar memungkinkan pembaca laporan keuangan untuk
menganalisis likuiditas perusahaan. Likuiditas dalam hal ini mengacu pada kemampuan perusahaan untuk melunasi kewajiban yang telah jatuh tempo dan memenuhi kebutuhan kas yang mungkin saja tidak terduga. Selisih lebih aset lancar atas liabilitas lancar itu adalah modal kerja. Rasio lancar memungkinkan kita membandingkan perusahaan dengan perusahaan yang berbeda dalam periode yang berbeda pula. Rasio lancar dapat dihitung dengan cara aset lancar dibagi dengan liabilitas lancar menjadi rasio lancar. Liabilitas tidak lancar adalah kewajiban yang diharapkan dapat dibayarkan setelah 1 tahun. Obligasi atau bond adalah bentuk dari wesel bayar dengan bunga untuk mendapatkan keuntungan jangka panjang dalam jumlah yang besar. Obligasi menawarkan 3 keuntungan atas saham lain. Yang pertama, tidak mempengaruhi saham lain. Yang kedua, menyebabkan penghematan pajak. Dan yang ketiga, potensi laba perusahaan yang mungkin menjadi lebih tinggi. Untuk materi selanjutnya, pertukaran aset tetap. Nah, dalam pertukaran aset tetap ini, perusahaan itu menghitung keuntungan maupun kerugian. Kenapa sih perusahaan perlu menghitung keuntungan ataupun kerugian itu? Karena pada setiap pertukaran pastinya memiliki substansi komersial. Nah, jadi sederhananya substansi komersial itu ketika kita memberhentikan penggunaan aset lama kita dan kita membeli dan menggunakan aset baru kita. Nah, itu substansi komersial. Dalam pertukaran memiliki substansi komersial jika arus kas masa depan berubah sebagai akibat dari transaksi itu. Maksudnya ketika kita membeli suatu barang yang baru dan menukarkan yang lama, itu kan terjadi transaksi. Nah, transaksi ini tentunya akan merubah laporan yang ada pada perusahaan tersebut. Perlakuan kerugian. Di sini ada sebuah contoh, yaitu Roland Company menukarkan truk lama dengan 1 unit truk baru. Di sini diketahui ada biaya perolehannya 640 juta dan ada akumulasi penyusutan 220 juta. Kemudian perusahaan itu membayar uang tambahan senilai 170 juta dan nilai wajar dari truk lama yaitu 260 juta. Jadi perhitungannya kita mencari nilai buku terlebih dahulu. Nah, nilai buku ini kita peroleh dari biaya truk lama dan kemudian dikurangi dengan akumulasi penyusutannya. Dari sini kita tahu bahwa nilai bukunya 420 juta. Nah, dari nilai buku kemudian diketahui lagi ada nilai wajar truk lama. Kemudian dari nilai buku dan nilai wajar truk lama ini kita bisa menyimpulkan bahwa perusahaan tersebut mengalami kerugian ataupun keuntungan pada pertukaran ini. Jika nilai bukunya lebih besar daripada nilai wajar truk lama, maka perusahaan mengalami kerugian. Seperti contohnya ini, nilai bukunya 420 juta, kemudian nilai wajar truk lamanya 260 juta. Jadi perusahaan mengalami kerugian senilai 160 juta. Kemudian ada kas yang dibayarkan oleh perusahaan. Di sini ketika suatu perusahaan Roland Company ini kan mau membeli truk baru lagi. Nah, ini biaya perolehannya kita dapat dari nilai wajar truk lama ditambah dengan kas yang dibayarkan. Ada 430 juta harga truk barunya. Kemudian untuk penulisan jurnalnya kita bisa tulis truk baru ada di debit, akumulasi penyusutan di debit, kerugian pelepasan aset di debit, truk lama di kredit, dan kas di kredit. Kas ini ada di kredit karena saldo normalnya ada di debit, dan ini perusahaan kan mengeluarkan kas, jadi minus kan, jadi terletak di kredit. Selanjutnya perlakuan keuntungan. Di sini ada contoh PT Sentral Jaya melakukan tukar tambah kendaraan lama dengan kendaraan pengangkut baru.
diketahui biaya perolehan kendaraan lama yaitu 400 juta dan akumulasi penyusutannya 280 juta. Dan nilai wajar kendaraan lama 190 juta. Kemudian PT Sentral Jaya menyerahkan kas tambahan senilai 30 juta. Langsung saja ke perhitungannya. Tahap pertama, kita mencari nilai buku terlebih dahulu. Nilai buku ini bisa kita ketahui dengan mengurangkan biaya kendaraan lama dengan akumulasi penyusutannya, sehingga diperoleh nilai buku senilai 120 juta. Kemudian dari nilai buku kita mengambil nilai wajar kendaraan lama. Di sini dengan dua nilai ini, nilai buku dan nilai wajar kendaraan lama, kita mengetahui apakah dalam pertukaran ini mengalami keuntungan atau kerugian. Di sini nilai bukunya lebih rendah daripada nilai wajar kendaraan lama, sehingga pertukaran ini mengalami keuntungan senilai 70 juta. Kemudian kita mencari biaya perolehannya dengan menambahkan nilai wajar kendaraan lama dengan kas yang dibayarkan oleh PT Sentral Jaya tersebut, sehingga biaya perolehan kendaraan baru yaitu 220 juta. Selanjutnya, jurnal pertukaran asetnya. Kita bisa menulis jurnalnya sebagai berikut. Truk baru ada di debit, akumulasi penyusutan di debit, truk lama ada di kredit, keuntungan pelepasan aset ada di kredit, dan kas ada di kredit. Perspektif lain. Aset tetap pada GAAP dan IFRS pada dasarnya sama. IFRS merupakan standar akuntansi internasional yang diterbitkan oleh International Accounting Standard Board atau IASB, sedangkan GAAP merupakan kerangka kerja standar pedoman akuntansi keuangan yang digunakan dalam setiap yurisdiksi tertentu. Umumnya dikenal sebagai standar akuntansi atau praktek akuntansi standar. Tujuan IFRS adalah untuk menyediakan kerangka kerja global untuk bagaimana perusahaan publik mempersiapkan dan mengungkap laporan keuangan. Sedangkan tujuan GAAP adalah untuk memastikan bahwa laporan keuangan yang transparan dan konsisten dari satu organisasi ke yang lain. Perbedaan GAAP dan IFRS. Yang pertama, dalam metode penilaian persediaan, GAAP mengenal FIFO, LIFO, dan average. Sedangkan IFRS hanya mengenal metode FIFO dan average. Yang kedua, GAAP berbasis aturan, sedangkan IFRS berbasis prinsip. Yang ketiga, dalam mengukur nilai aset, GAAP menilai menggunakan nilai historis, sedangkan IFRS menggunakan nilai wajar. Dan yang keempat, fokus laporan keuangan pada GAAP adalah laporan laba rugi. Sedangkan IFRS berfokus pada laporan posisi keuangan atau neraca dan laporan laba rugi. Sekian presentasi yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.